Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Adlina, Magister Farmasi, yang merupakan salah satu dosen di Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang akan saya ampu di Prodi Farmasi, yaitu Bahan Alam Farmasi. Mata kuliah Bahan Alam Farmasi ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai potensi alam sebagai sumber obat dan pengembangan kemampuan dalam penelitian serta pengembangan produk farmasi berbasis bahan alam. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar bahan alam sebagai sumber obat dan sejarah perkembangannya, mengidentifikasi berbagai sumber bahan alam farmasi, menguasai konsep-konsep teknologi yang digunakan dalam pengolahan bahan alam menjadi produk farmasi, melakukan proses pembelajaran mata kuliah teknologi herbal dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk mendukung keterselenggaranya pembelajaran bahan alam farmasi, memiliki keterampilan dalam pengembangan obat tradisional, dan memahami perkembangan dalam teknologi di bidang ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi mahasiswa sebagai calon apoteker yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan farmasi, melakukan penelitian di bidang farmasi, dan berkontribusi dalam pengembangan obat tradisional dan fitofarmaka. Dalam bidang pengajaran, saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada komponen DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merujuk pada cara penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa dengan metode penyampaian ceramah interaktif, presentasi multimedia, dan studi kasus. Dengan media pembelajaran yang digunakan, yakni slide presentasi interaktif, video pembelajaran, bahan ajar digital maupun cetak. Interaction fokus pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jenis interaksi yang digunakan yaitu dosen mahasiswa, meliputi diskusi, konsultasi, feedback langsung, mahasiswa dengan mahasiswa, peer learning, diskusi kelompok, collaborative learning, mahasiswa dengan materi, eksplorasi mandiri, dan penelusuran literatur. Bentuk aktivitasnya berupa forum diskusi, group work, Q&A session, dan peer review. Assessment adalah evaluasi sistematik terhadap pencapaian learning outcomes yang mencakup jenis assessment, formative assessment berupa penilaian berkelanjutan, yaitu kuis, tugas kecil, summative assessment, penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS, diagnostic assessment berupa identifikasi kemampuan awal mahasiswa, dan authentic assessment berupa penilaian berbasis kinerja nyata. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran bahan alam farmasi. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di mata kuliah Ibu, di mata kuliah Bahan Alam Farmasi. Yang kesempatan ini Ibu akan memaparkan tentang bahan alam farmasi sebagai kosmetik. Ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang bahan alam farmasi sebagai pengawet, kemudian bahan alam farmasi sebagai pewarna makanan dan juga minuman. Dan ternyata setelah kita gali banyak sekali bahan alam yang bisa kita aplikasikan untuk sediaan-sediaan farmasi ya, khususnya tadi ya pengawet dan juga bahan makanan. Nah sekarang untuk teman-teman sekarang kita akan membahas tentang bahan alam farmasi sebagai kosmetik. Sebelum masuk materi nih, kira-kira di pasaran kalian pernah nggak menemukan kosmetik yang ternyata komposisinya itu pakai bahan alam? Apa contohnya? Lidah buaya. Untuk apa lidah buaya? Moisturizer. Ada lagi nggak? Tuna. Dari apa? Ganda. Ada lagi ya tuh, kalau pegangan sekarang lagi happening banget ya, dijadikan zat aktif untuk kosmetik. Selain itu ada lagi? Apa? Contohnya? Serum. Biasanya serum itu dari apa sih? Kalau sekarang lagi tren. Dari apa? Daun miana. Ada juga yang dari jahe biasanya yang digunakan serum untuk antiinflamasi misalnya, dan masih banyak lagi ternyata ya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelum masuk lebih mendalam nih, kita kulik dulu sejarah terkait bahan alam farmasi sebagai kosmetik.
Nah, alam Indonesia ini ternyata setelah digali oleh para peneliti banyak kok potensinya yang bisa digunakan untuk tanaman obat, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman dahulu ternyata sudah banyak yang mengaplikasikan bahan alam yang dijadikan sebagai kosmetik, salah satunya oleh putri-putri raja terdahulu. Ada Candides di era Majapahit. Nah, kenapa ya kok putri-putri zaman dahulu tuh pada putih, pada cantik? Oh, ternyata resepnya itu ada dari bahan alam yang ada di Indonesia. Mereka pada mandi tuh dari rempah-rempah ginseng, sirih. Ya biasanya sirih itu kita gunakan kalau zaman-zaman sekarang untuk daerah kewanitaan ya, daerah sensitif ya, untuk karena punya potensi sebagai anti mikroba atau antibakteri ya. Kemudian Candides juga sering menggunakan kosmetik seperti beras kencur, mengkoang, lidah buaya, dan lain sebagainya yang diolah secara tradisional untuk digunakan sebagai kosmetik. Makanya jangan aneh ya melihat putri-putri zaman dahulu kok tampaknya cantik gitu, karena memang mereka mengolah sendiri dan melihat potensi dari bahan alam di sekitar untuk digunakan sebagai kosmetik. Oke, nah ada mulberries ini zaman Yunani dan zamannya Romawi, itu ternyata mulberries itu sudah banyak digunakan. Kalau sekarang mah dimakan aja ya. Nah ternyata zaman dulu tuh mulberries tuh biasa digunakan untuk pemerah pipi. Ya karena ternyata ada potensi pewarna dari mulberries yang bisa digunakan untuk pengaplikasian corona pipi ya. Kalau sekarang mungkin bisa digunakan sebagai eyeshadow, bisa digunakan sebagai lipstick, yang nantinya ujung tombaknya itu kita tujuannya mau dibikin kosmetik apa ya. Kemudian ada arang ya. Zaman dulu kalau misalnya sering lihat ratu-ratu Mesir ya, ratu-ratu Mesir itu kan celahnya tuh suka pada bagus ya. Oh ternyata itu mereka memanfaatkan arang untuk dijadikan kol. Kalau zaman Mesir itu disebutnya kol untuk membuat celah hitam mata. Ada fungsinya nggak sih ternyata sebelum sebelum tahu itu dijadikan sebagai kosmetik? Celah itu kalau kita pakai fungsinya untuk apa? Mempercantik doang ya taunya ya. Ibu biar mata saya tidak terlalu blok, misalnya tidak terlalu belotot. Tapi ternyata ratu-ratu Mesir itu punya tujuannya, karena di Mesir itu padang pasir yang begitu panas ya, sehingga penggunaan kol ini bisa difungsikan untuk agar mataharinya itu tidak terlalu masuk ke dalam mata gitu, sehingga tidak terlalu kalau bahasa sekarang serap mungkin ya. Selain itu juga ada tepung gandum dan mentega. Kalau sekarang main ke toko kosmetik, korektor wajah langsung dikasih. Kalau zaman dulu tuh mengkombinasikan antara tepung gandum dan mentega. Kebayang ya kalau zaman dulu cepol seperti apa. Kalau sekarang sudah dimodernisasi, kita kalau mau cari korektor wajah tinggal minta ke SPG ya. Oke, selain itu ada masker pencerah beras. Ya. Kalau sekarang memang sering dengar nggak yang namanya sari poaci? Senang ya, ternyata sari poaci itu adalah tepung beras yang selalu kita makan ya. Sebenarnya kalau misalnya zaman dulu kebayang nggak kalau mau bikin wajah cerah itu harus ngambil dulu padi dari sawah, ya berasnya diambil lalu ditumbuk dijadikan masker. Kalau sekarang tinggal beli sari poacinya ada. Aplikasikan kan ya, jadi lebih mudah lah dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah ternyata di Indonesia itu dengan negara kepulauan yang banyak sebesar 17.000 dan juga kependudukan sekitar 200 juta berarti ya 200 juta orang. Setelah kita gali potensinya, ternyata Indonesia itu termasuk mega biodiversity. Apa mega biodiversity itu apa? Apa tuh? Persentase kekayaan hayati yang begitu besar. Ya, ternyata kalau kita gali,
Kita kan mainnya cuma di Jawa Barat doang, ketemunya pegagan lagi, Kapulaga lagi ya. Ternyata kalau kita main ke daerah atas atau ke daerah Aceh itu kita bisa menggali lagi potensi bahan alam farmasi yang bisa digunakan sebagai bahan baku obat ataupun kosmetik. Ya, ternyata ada 30.000 spesies tumbuhan yang mana 9.600-nya bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, kosmetik dan juga makanan. Oke. Setelah kita gali tuh ya, dari banyaknya bahan alam farmasi yang punya potensi sebagai obat, makanan dan juga salah satunya tadi ya yang akan kita bahas kosmetik. Nah, kita lihat nih, kok ternyata akhir-akhir ini atau tren-tren sekarang industri kosmetik tuh balik lagi loh temanya ke nature, balik lagi loh temanya ke green kosmetik. Kenapa nih kira-kira? Ya nggak? Oh ternyata setelah industri itu lakukan literasi, banyak loh manfaatnya kosmetik berbahan dasar bahan alam tuh. Yang pertama ternyata dilihat dari potensi atau kekayaan alam hayati di Indonesia ternyata melimpah. Yang kedua suplai bahan bakunya terjamin. Ya. Kemudian mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Bahkan kalau sekarang tuh kebanyakan Indonesia mengekspor ya bahan alam ke luar negeri karena ternyata di luar Indonesia itu industri yang di luar Indonesia itu mengolah kosmetik itu ternyata bahan dasarnya dari Indonesia gitu ya. Kemudian mendukung kelestarian lingkungan dan mendukung perekonomian dalam negeri melalui pemberdayaan petani, pusat pengolahan ekstrak dan seterusnya. Nah, dari kelebihan kosmetik bahan alam ini sehingga adanya peningkatan pengembangan dan peningkatan penggunaan kosmetik bahan alam. Jadi jangan aneh kalau misalnya kita main ke toko kosmetik kok isinya komposisinya bahan alam lagi. Karena tadi ya kelebihan dari kosmetik bahan alam itu ternyata banyak. Oke. Ada 30.000 tadi itu spesies tumbuhan. Gak mungkin dong ngikutin zaman dulu, zaman tradisional. Saya mau bikin perona pipi dari mulberry, tumbuk aja lah tempel. Mungkin kan? Mungkin ya. Nah, beriringnya teknologi, informasi dan juga keilmuan, ada yang namanya modern methods ya, atau nature based drug recovery system. Nah, contohnya nih ada 3.000 compounds di dalam satu tanaman. Ya, biasanya kan kalau misalnya zaman dulu udahlah langsung kita tumbuk. Kalau sekarang tuh ada yang namanya in silico virtual screening. Tujuannya untuk apa sih? Mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut atau bahan alam tersebut sebelum kita masuk ke laboratorium. Nah, berarti kan kita meminimalisir kesalahan ya. Biasanya kalau laboratorium kan membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga ada nih ilmu tentang in silico virtual screening. Nah, setelah dilakukan in silico virtual screening, kemudian dilanjutkan dengan MD atau molecular docking dan juga QSAR. Fungsinya untuk apa? Kalau MD dengan QSAR, untuk apa? Untuk mengetahui atau untuk menambatkan antara ligan dengan reseptor. Reseptor siapa? Reseptor yang ada di dalam tubuh. Ligannya pakai bahan ya. Oke, sambil diingat-ingat kembali ya. Nah, setelah dilakukan molecular docking dan juga QSAR, lalu ada analysis of screening result dan hasil dari MD dan juga QSAR. Kemudian dilakukan isolasi berbasis uji biologis in vitro. Ya, nanti dibandingkan dengan uji biologisnya. Ya, setelah tahu difilterisasi nih, ternyata dari 3.000 compound itu hanya 2.500 yang punya potensi sebagai kosmetik. Nah, lalu dilakukan isolasi compound. Ya, yang 2.500 itu diisolasi tuh, ya. Setelah diisolasi kemudian dilakukan in vitro.
Ya, setelah dilakukan in vitro nanti dikarakterisasi dulu boleh. Ya, dikarakterisasi satu dimensi maupun dua dimensi. Yang dua dimensi bisa pakai NMR, bisa pakai apa lagi UV, bisa pakai IR, ya. Nanti dari hasil karakterisasi tersebut boleh langsung menghasilkan lead active compound atau senyawa yang punya peran paling besar dalam suatu sediaan kosmetik yang kita inginkan. Nah, untuk mendukung, biasanya kan kalau ke BPOM mau kita daftarkan, itu kan suka minta data analisis ya. Nah, sebelum masuk ke lead active compound kita bisa menambahkan data dari interaksi binding dan juga SAR atau structure activity relationship-nya bisa nanti ditambahkan. Nah, setelah masih lead active compound nanti dilakukan molecular dynamics. Fungsinya untuk apa? Kan kita udah dapat nih lead active compound dari bahan alam, kenapa harus di MD lagi? Untuk melihat kesesuaian antara ligan dengan reseptor berbasis fisiologis tubuh. Sudah lupa ya molekular dynamic ya. Nah, sehingga setelah dihasilkan di ujung tombak molekular dinamik tersebut datanya sudah lengkap, maka satu senyawa yang punya aktivitas atau yang punya potensi terhadap kosmetik itu kita lakukan laboratorium untuk dijadikan kosmetik. Nah, keunggulannya apa aja nih dari kosmetik bahan alami? Yang pertama, berbahan dasar bahan alami, aman digunakan, cocok untuk semua jenis kulit, lalu bebas memilih bentuk sediaan, lebih murah, terkadang tidak melibatkan hewan uji, karena sekarang kalau di kesediaan kosmetik itu ada label tidak dilakukan uji hewan biasanya ya. Kemudian efek samping juga lebih rendah. Tahu nih potensi bahan alam, ada jenis-jenis kosmetik menurut BPOM RI. Jadi kalau misalnya kita bayangkan kosmetik itu kan pasti kalau misalnya pakai kosmetik, pakai lipstick, pasti ke kosmetik dekoratif. Padahal suka ada kan, ibu saya mah cowok jadi nggak pernah pakai kosmetik, padahal pakai deodoran. Ya, padahal pakai alat cukur, padahal pakai apalagi perfume. Ya, ternyata kosmetik itu nggak hanya selalu kosmetik dekoratif aja, tapi ternyata skincare, kemudian apalagi tadi body care, apalagi hair care itu termasuk dalam kosmetik. Oke, sampai sana ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Bu, apa tantangan utama dalam pemasaran global kosmetik bahan alam dibandingkan dengan kosmetik sintetis, khususnya dalam konsistensi bahan, standar mutu, dan klaim bermanfaat? Oke, tentang konsistensi bahan ya. Memang karena memang di Indonesia itu kalau misalnya tidak dikembangkan ya, terutama dari hal penanaman, dari hal panen gitu. Kalau misalnya kita tidak jaga atau kita tidak kembangkan, memang lama-lama akan punah gitu. Jadi, makanya kalau misalnya ada suatu industri yang menggunakan bahan alam ya, zat aktifnya bahan alam, pasti mereka punya kesepakatan untuk mengembangkan bahan alam tersebut agar tidak punah. Ya, karena mikirnya kan pasti ke realistis ya, mikirnya nanti ke materi lagi gitu. Sehingga agar tidak punah dan agar tidak stop produksi, maka industri tersebut memaksimalkan perkembangan dari bahan alam seperti itu ya. Kemudian untuk standar mutu. Nah, untuk standar mutu nih, ngomongin standar mutu. Kira-kira standar mutu di Indonesia dengan di luar Indonesia berbeda tidak? Jelas berbeda. BPOM, FDA, kemudian ada regulasi di Kanada, karena memang bahan alam tuh nggak punya regulasi yang sama, ya beda dengan yang sintetik ya. Pengawet diatur sama, kemudian pewarna diatur sama gitu. Kalau bahan alam tuh susah untuk disamakan, kenapa kira-kira? Beda tempat tumbuhnya beda tempat tumbuh ya, beda unsur hara beda, yang mengembangkannya pun beda.
setiap negara. Ya, di sana aja cuacanya beda, iklimnya beda ya sama di kita, maka regulasinya pun akan berbeda-beda. Maka standar mutunya pun tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, sekarang tentang klaim. Ya, oke, tentang klaim. Kalau yang inflamasi konsentrasinya 1 sampai 2, tapi kalau mau dibikin pewarna boleh lebih dari 5. Karena tadi tiap konsentrasi itu memiliki klaim yang berbeda. Balik lagi tadi ke standar mutu, makanya tidak bisa disamakan standar mutu di Indonesia dengan standar mutu di Indonesia. Terjawab ya Siva ya. Untuk selanjutnya untuk menguji, bukan menguji ya, untuk melihat kepemahaman dari mahasiswa, Ibu sediakan card. Kalau disebutnya itu mungkin postcard ya, untuk melihat kepemahaman mahasiswa. Di sini ada 5 card yang isinya tanaman. Nanti tiap kelompok dibagi menjadi, ini ada 15 orang ya, dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang, di mana nanti tiap kelompok harus mendeskripsikan tanaman ini ingin digunakan sebagai kosmetik apa, lalu dijelaskan kenapa, latar belakangnya itu kenapa pengen dibuat kosmetik tersebut. Ya, silakan dibagi menjadi 5 kelompok terlebih dahulu. Ini anak, ini sip. Ini bagian tengahnya. Oke ya, saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi antar mahasiswa yang terkelompok. Silakan didiskusikan mau dibikin kosmetik apa, kemudian latar belakang ingin dibuat kosmetik itu kenapa? Ya, silakan. Silahkan kelompoknya Pegagan yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Raisi Parisdianto, perwakilan dari kelompok Pegagan, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang daun pegagan ini sebagai kosmetik, di mana pegagan ini dengan nama Latin Centuria assistica dikenal memiliki berbagai macam manfaat dalam tanaman tersebut di bidang kosmetik. Manfaatnya yaitu meliputi anti penuaan atau anti-aging, kemudian kemampuan melembabkan kulit, kemudian membantu mengatasi jerawat serta menyamarkan bekasnya, dan meredakan peradangan. Di sini khasiatnya yaitu tersebut diperoleh karena tanaman ini mengandung beragam senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, dan terpenoid. Bahan alami yang memiliki aktivitas biologis ini antara lain sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Dengan demikian, pegagan ini sangat berpotensial untuk dikembangkan sebagai bahan aktif dalam berbagai produk kosmetik. Contoh-contoh produk yang dapat dipakai dari daun pegagan ini antara lain yaitu serum, toner, sheet mask, maupun tabir surya atau bisa dibilang sunscreen, di mana pemilihan sediaan ini berdasarkan pada kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam tanaman pegagan tersebut. Jadi kalau pegagan itu memang sudah banyak diaplikasikan ya di industri kosmetik. Ada yang dibikin toner, ada yang dibikin serum, ada yang dibikin sheet mask. Ternyata punya potensi sebagai antioksidan. Apalagi selain antioksidan tadi? Anti-aging. Baik, saya dari kelompok daun miana akan menjelaskan bahwa daun miana ini yang memiliki nama Latin Coleus tuxellalarioides ataupun dikenal dengan nama iler ataupun daun hati-hati ini sangat banyak sekali mengandung senyawa metabolit sekunder Bu ya, terutama banyaknya itu di flavonoid ataupun antosianin, yang mana kami setelah berdiskusi akan membuat kosmetika tint lip balm dan juga serum karena antosianin tadi dapat dijadikan sebagai antioksidan. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Jadi ternyata daun miana itu punya fungsi. Yang pertama dia bisa sebagai pewarna, yang kedua juga bisa sebagai antioksidan. Jadi kalau misalnya mau dibuat suatu sediaan,
dia udah punya fungsi ganda ya. Jadi misalnya tadi mau dibikin tint lip balm ya, warnanya dipakai untuk mewarnakan bibir ya, nah fungsi lain untuk mencerahkan bibir. Di sini saya akan menjelaskan terkait tanaman kunyit atau Curcuma longa. Tanaman kunyit ini bisa dibuat sebagai sediaan kosmetik seperti lipstik dan formulasi masker wajah. Karena di dalamnya mengandung senyawa kurkumin, yang mana senyawa kurkumin ini memiliki khasiat sebagai pewarna kuning, sebagai antiseptik dan sebagai antibakteri. Kemudian adapun yang menjadi latar belakang kenapa dijadikan sebagai lipstik, karena lipstik pada zaman sekarang yaitu kebanyakan menggunakan zat kimia yang mana mengakibatkan jika digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan kerutan dan bibir menjadi warna hitam. Kemudian yang menjadi latar belakang untuk dijadikan masker wajah yaitu karena pada umumnya jerawat merupakan masalah kulit yang dialami oleh remaja pada saat ini. Kalau kunyit itu berarti bagian pewarna sama ya, kayak daun biana ya, warna sama khasiatnya juga sebagai antioksidan. Nah, kunyit itu sebenarnya kalau diaplikasikan ke masker konsentrasinya itu nggak boleh terlalu besar ya, karena ada pengaruh dari warna ya. Cuman kan sekarang ada banyak kita lihat di pasaran ada korektor apa wajah ya, warnanya tuh hampir menyerupai kunyit ya. Jadi itu bisa juga sebagai apa ya namanya, masker wajahnya itu bisa memperbaiki warna dari kulitnya. Tapi tadi catatannya apa, tidak boleh terlalu besar. Di sini saya perwakilan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya perwakilan untuk membacakan hasil presentasinya, yaitu dari kelompok bunga kenanga, di mana bunga kenanga ini memiliki nama latinnya Cananga odorata. Untuk si bunga kenanga ini biasanya digunakan sebagai kosmetik, salah satunya yaitu parfum, toner, body lotion, atau essential oil. Karena si bunga kenanga ini merupakan tanaman yang mengandung minyak atsiri dengan aroma khas, menyegarkan dan berpotensi sebagai kosmetik. Di mana si minyak atsiri ini mengandung senyawa aktif metabolis sekundernya, salah satunya ada linalol, genol, karyopilen, di mana manfaatnya sebagai antioksidan, antidepresan atau antimikroba. Bau bunga kenanga itu secara spesifik cium nggak? Cium kan ya? Nah kelihatannya kan bunga kenanga suka wangi ya, ternyata ada kandungan minyak atsiri. Jadi kelompoknya dibuat apa kosmetiknya? Parfum ya. Kebayang ya kalau lagi jalan, wanginya wangi bunga kenanga. Ya. Terus aplikasi perfume juga bukan hanya sebagai minyak wangi aja, bisa diaplikasikan kalau misalnya kita mau bikin toner, misalnya dari bunga telang, baunya bau bunga kenanga. Bisa ya. Tapi konsentrasinya tidak boleh sebesar perfume tadi. Ya, oke. Sip. Tadi dari kelima kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya terkait bahan alam. Untuk selanjutnya, nanti tiap kelompok yang sudah memegang bahan alam yang sudah saya bagikan, tolong dicari jurnal penelitian terkait bahan alam tersebut, direview. Ya, kira-kira potensi apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, kemudian dibuat reviewnya. Kemudian apakah ada evaluasi dari jurnal tersebut dan ada sarannya nggak? Biasanya kan kalau jurnal penelitian suka ada saran ya. Nah, dari saran tersebut nanti dikembangkan mau seperti apa dari kelompok kalian. Oke? Kumpulkan pertemuan selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Mudah-mudahan sehat selalu. Mohon maaf apabila itu ada kesalahan pada saat pemberian materi. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.